Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 kelas I akan menyampaikan materi mengenai subjek dan asas hukum ketenagakerjaan. Perkenalkan, nama saya Keisha Hidiantika Hapsari. Nama saya Kania Dinar Anjani dari kelas I. Perkenalkan, nama saya Fulviana Urantalian Imam dari kelas I. Halo, perkenalkan, nama aku Najih Hanifah. Halo, kenalin, nama saya Iqbatul Mulia. Di sini kami akan memaparkan 3 poin materi sebagai berikut. Pengertian ketenagakerjaan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, dijelaskan bahwa ketenagakerjaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan tenaga kerja, baik pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Sedangkan dari aspek hukum, ketenagakerjaan merupakan bidang hukum privat yang memiliki aspek publik, karena meskipun hubungan kerja dibuat berdasarkan kebebasan para pihak, namun terdapat sejumlah ketentuan yang wajib tunduk pada ketentuan pemerintah dalam artian hukum publik. Materi pertama, subjek hukum ketenagakerjaan. 1. Pekerja atau buruh. Berdasarkan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan menyebutkan bahwa pekerja atau buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Pengertian pekerja atau buruh tersebut memiliki makna yang lebih luas karena dapat mencangkup semua orang yang bekerja pada siapa saja, baik perorangan, persekutuan, badan hukum, atau badan lainnya dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk apapun. Yang kedua ada pengusaha. Pengusaha adalah setiap orang yang menjalankan perusahaan dengan memberikan pekerjaan kepada orang lain dan pemberian imbalan dalam bentuk upah atas pekerjaan yang telah dilakukan oleh si pekerja. Organisasi buruh atau serikat pekerja. Organisasi buruh atau serikat pekerja merupakan alat utama bagi buruh atau pekerja yang berfungsi sebagai perlindungan dan untuk memperjuangkan kedudukan pekerja dalam memperbaiki nasib. D. Organisasi pengusaha. Organisasi pengusaha adalah suatu wadah kesatuan para pengusaha yang ikut serta untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dalam dunia usaha melalui kerjasama yang terpadu dan serasi antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja. E. Pemerintah. Pemerintah berperan untuk menciptakan ketenagakerjaan yang adil dan berperan juga dalam pengawasannya terhadap pelaksanaan ketentuan hukum di bidang ketenagakerjaan. Asas-asas ketenagakerjaan. Pembangunan ketenagakerjaan diselenggarakan atas asas keterpaduan dengan melalui koordinasi fungsional lintas sektoral pusat dan daerah serta UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Pasal 3 menganut asas-asas sebagai berikut. Yang pertama, ada asas manfaat dalam pengertian memberikan manfaat bagi buruh, pengusaha, pemerintah, serta masyarakat. Yang kedua, asas usaha bersama dan kekeluargaan dalam pengertian demokrasi ekonomi, yaitu maka usaha bersama perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan dan perekonomian Indonesia. Yang ketiga, ada asas demokrasi adalah keputusan diambil berdasarkan musyawarah bersama. Yang keempat, asas keterbukaan, yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan pelindungan atas hak asasi pribadi, golongan, rahasia negara. Yang kelima, ada asas adil dan merata, yaitu asas yang menempatkan seseorang pada kedudukan yang sama, serta untuk semua orang, bukan hanya terbatas pada kewilayahan, suku bangsa, ras, agama, dan lain sebagainya, atau bahwa pembangunan nasional yang diselenggarakan sebagai usaha bersama harus merata di semua lapisan masyarakat dan di seluruh wilayah tanah air. Dalam prosesnya, pembangunan nasional ini merupakan salah satu upaya dalam merealisasikan tujuan nasional yang ada pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yakni melindungi segenap bangsa dan sebagai tumpah darah Indonesia, meningkatkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dengan demikian, asas adil dan merata dalam pembangunan nasional pada masa Orde Baru itu memiliki arti bahwa masyarakat dapat merasakan dampak dari pembangunan tersebut dan berhak menikmati hasil-hasilnya secara adil sesuai dengan nilai kemanusiaan.
Yang keenam, asas kemitraan kerja, mengandung arti bahwa pekerja dan pengusaha adalah mitra kerja dalam proses produksi, yang berarti bahwa keduanya haruslah bekerja sama saling membantu dalam kelancaran usaha perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan perusahaan dan produktivitas. Yang kedua, bahwa pekerja dan pengusaha adalah mitra dalam menikmati hasil perusahaan, yang berarti bahwa hasil perusahaan haruslah dinikmati secara bersama dengan bagian yang layak dan serasi. Lalu yang ketiga, bahwa pekerja dan pengusaha merupakan mitra dalam tanggung jawab, yaitu tanggung jawab dan kepada Tuhan Yang Maha Esa, tanggung jawab kepada bangsa dan negara, tanggung jawab kepada masyarakat sekelilingnya, tanggung jawab kepada pekerja serta keluarganya, dan tanggung jawab kepada perusahaan di mana tempat mereka bekerja. Asas keterpaduan dalam arti melalui koordinasi fungsionalitas sektoral pusat dan daerah. Dalam penjelasan pasal ini disebutkan bahwa asas pembangunan ketenagakerjaan pada dasarnya sesuai dengan asas pembangunan nasional, khususnya asas demokrasi Pancasila serta asas adil dan merata. Pembangunan ketenagakerjaan mempunyai banyak dimensi dan keterkaitan dengan berbagai pihak, yaitu antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja atau buruh. Oleh sebab itu, pembangunan ketenagakerjaan dilaksanakan secara terpadu dalam bentuk kerjasama yang saling mendukung. Asas non-diskriminasi. Diskriminasi dalam hal ini adalah dalam hal pengupahan yang sama bagi buruh laki-laki dan perempuan untuk pekerjaan yang sama nilainya, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 80 Tahun 1957 tergantung persetujuan Konvensi Organisasi Perburuhan. Demikian pemaparan materi dari kami mengenai subjek dan asas hukum ketenagakerjaan. Video pembelajaran ini dibuat sebagai pengganti ujian akhir semester mata kuliah Internet of Things. Jika ada kekurangan, kami minta maaf, dan jika ada kelebihan, tidak usah dikembalikan karena kami ikhlas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.